Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Desra Mulyanae dengan NIM 2122248. Saya berasal dari Gumarang, Palimbayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Asli suku Minangkabau saya yaitu suku Koto. Di sini saya akan menjelaskan tradisi pernikahan di adat kampung saya. Video ini saya ambil dari salah satu video YouTube dan yang telah saya edit. Apa saja rangkaian prosesi pernikahan adat Minang? Nah, ini dia rangkaian prosesi pernikahan adat Minangkabau yang perlu kalian ketahui. Pertama, Maresek. Marasek adalah tahapan pertama yang dilakukan dalam pernikahan adat Minang. Pihak keluarga perempuan akan mendatangi pihak keluarga laki-laki. Pihak keluarga dari perempuan yang berpengalaman akan mencari tahu apakah calon laki-laki cocok dengan calon perempuannya. Mereka juga akan membawa buah tangan ke pihak keluarga laki-laki sebagai simbol sopan santun. 2. Manimang dan Batimbang Tando. Tahapan ini dilakukan oleh pihak keluarga perempuan untuk meminang calon laki-laki. Apabila diterima, mereka akan melakukan batimbang tando atau bertukar simbol sebagai pengikat perjanjian dan tidak bisa diputuskan secara sepihak. Biasanya yang ditukarkan adalah benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lainnya yang memiliki nilai sejarah bagi keluarga. 3. Mahanta Siriyah. Selanjutnya adalah Mahanta Siriyah, di mana mempelai meminta izin atau memohon doa restu kepada mamak-mamaknya, saudara ayah, kakak yang telah berkeluarga dan sesepuh yang dihormati. Calon mempelai perempuan diwakili oleh kerabat perempuannya yang telah berkeluarga dengan cara mengantar sirih. Sedangkan untuk calon mempelai laki-laki membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau dengan tujuan untuk memberitahukan dan memohon doa rencana pernikahannya. Biasanya keluarga yang didatangi akan memberikan bantuan berupa tenaga dan biaya untuk pernikahan sesuai kemampuan. Ritual ini memiliki tujuan untuk memohon doa dan memberitahukan rencana pernikahan. 4. Babako, Babaki. Acara ini akan diadakan beberapa hari sebelum acara akad nikah berlangsung. Bako berarti pihak keluarga dari ayah calon mempelai perempuan. Dan pihak keluarga ini ingin menunjukkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuannya. Acara ini dimulai dengan calon mempelai perempuan dijemput dan dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Di sana para tertua akan memberikan nasihat. Dan keesokan harinya, calon mempelai perempuan akan diarak kembali ke rumahnya diiringi keluarga pihak ayah dengan membawa berbagai macam barang bantuan tadi. Perlengkapan yang disertakan biasanya berupa sirih lengkap, sebagai kepala adat, nasi kuning singgang ayam, makanan adat, antaran barang yang diperlukan calon mempelai perempuan seperti seperangkat busana, perhiasan emas, lauk pauk baik yang sudah dimasak maupun yang masih mentah, kue-kue dan sebagainya. 5. Malam Bainai. Acara ini dilakukan pada malam sebelum akad nikah. Bainai menjadi ritual untuk melekatkan hasil tumbukan daun pacar merah di kuku calon pengantin. Tradisi ini memiliki makna sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu para sesepuh keluarga mempelai perempuan. 6. Manjapuik Marapulai. Acara ini menjadi ritual paling penting dalam prosesi pernikahan adat Minang. Prosesinya bermula dari calon pengantin laki-laki dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Lalu pada acara ini pun akan dilakukan pemberian gelar pusaka pada calon pengantin laki-laki sebagai simbol kedewasaan. Selanjutnya rombongan dari keluarga calon pengantin perempuan akan menjemput calon pengantin laki-laki dengan membawa perlengkapan berupa sirih lengkap dalam cerana, pakaian pengantin laki-laki lengkap, nasi kuning singgang ayam, lauk pauk, dan lainnya. Setelah prosesi sambah mayambah dan mengutarakan maksud kedatangan, barang-barang pun diserahkan. Lalu calon pengantin laki-laki beserta rombongan akan diarak menuju kediaman calon pengantin perempuan. 7. Penyambutan di rumah anak daro. Tradisi menyambut kedatangan calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai perempuan, penyambutan di rumah anak daro, merupakan momen meriah dan besar. Dilatari bunyi musik tradisional yang berasal dari talempong, keluarga mempelai perempuan menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Berikutnya, barisan dara menyambut rombongan dengan persembahan sirih lengkap. Para sesepuh perempuan menaburi calon pengantin laki-laki dengan beras kuning. Sebelum memasuki pintu rumah, kaki calon mempelai laki-laki diperciki air sebagai lambang mensucikan, lalu berjalan menapaki kain putih menuju ke tempat berlangsungnya akad. 8. Akad nikah. Akad nikah ini akan dilangsungkan sesuai syariat agama Islam.
Diawali dengan pembacaan ayat suci, ijab kabul, nasihat perkawinan dan doa. Acara ini umumnya dilakukan pada hari Jumat siang. 9. Bersandiang di pelaminan. Setelah akad nikah berlangsung, maka kedua pengantin akan bersanding di rumah anak dari. Anak daro dan marapulai akan menanti tamu alek salinga alam dan diwarnai musik dari halaman rumah. 10. Memulangkan tando. Usai melaksanakan akad nikah, ada 5 acara adat yang lazim dilaksanakan. Mulai dari memulangkan tando, mengumumkan gelar pengantin laki-laki, mengadu kening, mengeruk nasi kuning dan bermain coki. 11. Malewakan gala marapulai. Acara ini mengumumkan gelar untuk pengantin laki-laki sebagai tanda kehormatan dan kedewasaan yang disandang sang pengantin laki-laki. 12. Manikam jajak. Pernikahan adat Minang belum usai walaupun acara pernikahannya sudah selesai. Manikam jajak adalah prosesi pernikahan adat Minang yang terakhir. 1 minggu setelah akad nikah, sang pengantin akan pergi ke rumah orang tua serta ninik mamak pengantin laki-laki dengan membawa makanan. Tujuannya untuk menghormati dan memuliakan orang tua serta ninik mamak pengantin laki-laki. Indonesia dikenal dengan kekayaan budayanya. Begitupun dalam prosesi pernikahan adat Minang yang punya makna mendalam. Nah, itulah rangkaian tradisi-tradisi pernikahan yang ada di adat Minangkabau terkhusus daerah Palembayan Gumarang. Sebenarnya ada yang kurang dan ada juga yang lebih, karena hanya itu yang dapat saya dapatkan dari hasil video di YouTube yang saya cari. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.